Sudah separuh. Awas, awas, awas. Minibus yang mengangkut BBM subsidi di dalam jerigen terbakar hebat di area stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Besuk, Lumajang, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar seluruh bagian mobil. Bahkan beberapa kali terdengar ledakan yang diduga berasal dari jerigen berisi BBM Pertalite. Meski petugas SPBU telah berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan, namun api tetap membesar. Mobil didorong menjauhi SPBU. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran berupaya memadamkan api. Tiba-tiba di sini panas, Pak. Lo api besar. Sudah dari bagian belakang. Iya, api besar dari jerigen itu, Pak. Ada berapa jerigen di dalam? 7, Pak. 7 jerigen. Sudah ada isinya gimana? Belum. Oh, masih mau. Ada 1, Pak. Sudah terisi ya? Iya, 1. Ini kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi mau ngisi bensin, antrian, terus terjadi kebakaran percikan api. Ada korban juga? Tidak ada, sementara nihil, untuk korban hanya material. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, sebuah peternakan berisi 5 kandang ayam di Serang, Banten terbakar. Api juga menyabar lahan kosong yang terletak dekat kandang ayam. Kobaran api membakar sebuah peternakan ayam yang berada di Desa Mekarsari, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kebakaran berawal saat api sisa bakaran jerami masih menyala. Kemudian tiupan angin kencang tiba-tiba membuat api kembali membesar dan menghanguskan kandang ayam hingga lahan di sekitarnya. Dua unit mobil damkar dari Kabupaten Serang dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas kesulitan karena banyaknya tumpukan jerami dan angin kencang. Akibatnya, 5 kandang ayam dan sebuah lahan kosong ludes dilahap api. Itu jenis yang terbakar ternak ayam, berikut dengan lahannya. Kurang lebih kerugian menurut pemilik ternak itu 580 juta. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan pengemudi mobil Ferrari sebagai tersangka usai menabrak 5 kendaraan di Senayan, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, tersangka positif mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Sebuah mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan di Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, sekitar pukul 3:30 dini hari. Pengemudi Ferrari ini pun terlibat keributan dengan korban dan pengendara lain. Bahkan pengemudi Ferrari sempat memukul salah satu korban. Sebelum menabrak, mobil ini melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya, 2 orang terluka. Polisi kemudian menangkap pengemudi mobil RAS dan menetapkannya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka positif mengonsumsi minuman keras saat mengemudi. Untuk pengemudi kendaraan Ferrari inisial R sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan gelar perkara untuk ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Memang dari hasil pemeriksaan kita dari sedang ataupun setelah menggunakan mengkonsumsi alkohol. Tersangka dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena melakukan kelalaian yang mengakibatkan orang lain terluka. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. 2 kendaraan dan 6 sepeda motor kecelakaan di Magelang, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu 8 orang terluka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Banyak sekali lakannya, ya Allah. Inilah suasana saat terjadi laka lantas di Jalan Mayor Kusen, Mendut, Kecamatan Mungkidi.
Nampak sejumlah korban masih tergeletak di jalan dan mendapatkan pertolongan dari polisi dan warga sekitar. Menurut pihak kepolisian, kejadian ini terjadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu sebuah mobil yang dikemudikan MP warga Magelang melaju dari arah Sawitan menuju Mendut. Setiba di lokasi, sang sopir diduga kurang konsentrasi dan menabrak mobil dari arah berlawanan. Kemudian mobil kembali menabrak beberapa sepeda motor. Karena kurang konsentrasi sehingga melebihi as jalan. Dari arah berlawanan ada mobil Avanza yang dari arah Mendut menuju ke arah Karet karena jarak terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebanyak 8 orang mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sedangkan kasus ini masih diselidiki oleh Satlantas Polresta Magelang. Menpora Dito Aryo Tejo akan disidang atas dugaan korupsi BTS 4G pada Rabu mendatang. Informasinya sesaat lagi.